34 ayat. Namun demikian, pagi ini saya akan membaca ayat 1 saja sebagai pengantar di atas semuanya, di mana saya akan mengambil tema pembicaraan di saat pagi ini. Ayat 1 saja. Matius 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Saya juga akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di mana dikatakan, ingatlah, jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Kalau kalian berbuat begitu, kalian tidak akan diberi upah oleh Bapamu yang di surga. Satu lagi dalam firman Allah yang hidup. Ingat, jangan berbuat baik di hadapan umum dengan tujuan supaya dikagumi orang. Karena dengan demikian kalian akan kehilangan pahala dari Bapa di surga. Renungan pagi ini judulnya adalah kewajiban atau melakukan kewajiban agama. Setiap agama memiliki aturan, memiliki cara, memiliki semacam runutan untuk diperbuat oleh umatnya. Dan bagi kita semua demikian adanya di dalam kitab Matius ini masuk dalam bagian khotbah di bukit. Juga sedang berbicara pada masa itu kepada orang yang baru diselamatkan dan kepada orang-orang yang masih ingin atau ingin mendengar. Di antara mereka adalah kelompok orang Yahudi dan ahli Taurat. Dan kewajiban-kewajiban agama itu kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 34 disitir menjadi 3 macam saja. Ya. Yang pertama, kewajiban untuk memberi. Itu ditulis dalam ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita baca lebih dulu. Jadi apabila engkau memberi sedekah atau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal memberi sedekah baik secara naik kepada Tuhan, tetapi juga memberi sedekah kepada sesamanya. Yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-8 adalah kewajiban kedua, kewajiban berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Jadi yang satu bersedekah, memberi, yang dua berdoa. Ayat 5 sampai ke-8 katakan, apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan banyak orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui yang kamu perlukan sebelum kamu meminta
kepadanya. Yang ketiga, kewajibannya adalah berpuasa. Juga ditulis dalam ayat 16 sampai yang ke-18, saya bacakan lebih dulu, nanti dikomentari. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah mukamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya ke Anda. 3 kewajiban orang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam ayat yang pertama, tadi diingatkan bahwa perkataan pertama diungkapkan oleh nas ini, oleh pasal ini adalah sebuah kata ingatlah. Ingat artinya tidak lupa atau sadar. Kewajiban-kewajiban agama harus kita ingat, harus kita sadar untuk selalu kita ingat dalam hidup kita. Tetapi perkataan berikutnya bukan hanya ingat, tetapi ingatlah. Ingatlah memiliki arti lebih dalam dari sekedar tidak lupa atau sadar. Tetapi pengertiannya adalah hati-hati. Perhatikanlah. Kalau kalian melakukan kewajiban agama yang 3 macam itu, dikatakan firman Tuhan, hati-hati. Perhatikanlah. Lebih dalam perkataan dari ingatlah, ingatlah ada, kalau tidak menjadi peringatan. Kalau diperingatkan itu menjurus kepada satu ancaman. Dan kita hari ini melihat bahwa pesan firman Tuhan untuk setiap orang percaya dan melakukan kewajiban agamanya adalah ingatlah, hati-hati, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada 2 akibat dari perbuatan itu. Yang pertama, secara negatif, itu orang seringkali melakukan kewajiban agama tidak rela, tidak dengan sukacita, tidak dengan kesungguhan hati, tidak dengan ketulusan hati. Yang kedua, melakukannya dengan sedikit pamer, sombong, muluk-muluk. Banyak di antara orang percaya melakukan kewajiban itu kalau enggak punjul kurang. Sementara firman Tuhan menghendaki agar kita semua dalam melakukan kewajiban agama itu dengan tulus, ikhlas, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tetapi dilakukan dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus mengecam keras pelaksanaan kewajiban agama ini untuk dilihat orang atau dipamerkan. Dalam ayat 16b dikatakan, ayat 2 salah. Apabila dilakukan dengan sedikit ditambah dari ketulusan itu, dengan kecongkaan dan kesombongan, mereka katakan, Tuhan juga katakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau seseorang melakukan kewajiban agama untuk pamer, untuk disombongkan, untuk diperlihatkan kepada orang banyak, upahnya hanya sampai di situ saja. Nah, itu yang perlu kita lihat dalam hidup ini, supaya kita tidak dipersalahkan oleh Tuhan. Percuma untuk kita melakukan, akan kehilangan upah. Bahkan ada banyak, bukan hanya
disiratkan dalam 3 perkara: bersedekah, berpuasa, berdoa. Tetapi kecenderungan umat Tuhan hari ini dalam banyak kegiatan Kristiani, banyak orang bersaing untuk menjadi yang lebih besar, menjadi nomor 1, untuk menonjolkan diri, membanggakan keberhasilan satu dengan yang lain. Bahkan hari ini kita memperhatikan ada banyak orang yang seolah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tetapi hanya untuk mengikuti cara-cara dunia ini untuk menarik orang lain datang kepada Tuhan. Ya. Pelayanan gereja-gereja ini berlomba-lomba bagaimana supaya ada semacam hiburan-hiburan yang dibawa masuk ke gereja, mengundang artis-artis dan semuanya supaya gerejanya dipandang, lalu banyak orang tertarik ke tempat ini. Ini juga bagian dari hal yang dikecam oleh Tuhan. Karena bagian perbuatan dalam membanggakan pelayanan, membanggakan keadaan kita, memamerkan supaya itu menjadi daya tarik bagi orang lain, itu sesuatu yang semu. Semua Tuhan menghendaki agar sewaktu kita datang kepada Tuhan, hati kita sungguh-sungguh tulus kepada Allah. Semua itu dilakukan, disampaikan oleh firman Tuhan sekali lagi, karena latar belakang ajaran disampaikan dari Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan kepada di antara mereka ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang notabene perbuatan mereka, khususnya orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, selalu melakukan ibadah, kewajiban-kewajiban ibadah itu untuk dipertontonkan, untuk dipamerkan, bukan dengan ketulusan, tetapi dengan satu maksud supaya mereka dilihat, dinilai oleh orang lain. Tuhan tidak menghendaki itu di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan agar semua yang kita perbuat dalam hidup ini ada kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 Korintus pasal 3, kemarin kita membahas pasal 1 Korintus pasal 3, tetapi bukan berhenti di situ. Ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 sampai 15 berkata mengenai kewajiban ibadah itu. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, ayat 14 tolong dibacakan. 1 Korintus 3. Tadi 13 sudah saya baca, 14 dan 15. 1 Korintus 3 14 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 14-15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Iya. Semua perbuatan yang kita lakukan, baik pelayanan, pemberian, doa, lalu apalagi tadi satu, berpuasa, perbuatan kita itu suatu saat akan diuji. Dan pasal yang keempat dari kitab 1 Korintus ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau semua kita lakukan dengan ketulusan hati, Tuhan yang melihat
sesuatu yang baik dari niat yang baik, yang tulus dari hidup kita, Tuhan sendiri akan memberikan pujian. Saatnya kita akan sampai kepada waktu seperti itu. Ketiga, sekarang berbicara tentang kekhawatiran. Selain pemberian, selain kewajiban agama, dalam pasal yang 6 itu berbicara juga tentang hal kekhawatiran. Setelah peringatan itu beralih pada kekhawatiran, mengumpulkan harta yang dibuat oleh manusia dalam kekhawatiran. Pasal yang ada kita baca hari ini, kita melihat masuk setelah 3 peristiwa, 3 kewajiban keagamaan itu berbicara tentang hal kekhawatiran. Di sana kita memperhatikan juga bahwa bicara tentang kekhawatiran bagi Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah dosa yang tersembunyi yang tidak disadari oleh setiap orang. Sementara dalam kehidupan kita ini, dalam menjalankan ibadah kita, menjalankan kewajiban kita, menjalani hubungan kita kepada Tuhan, selalu disertai dengan kekhawatiran. Dan salah satu bagian yang berbicara dengan kekhawatiran itu adalah dalam mengumpulkan harta di muka bumi, bekerja mengumpulkan harta, bahkan cara yang tidak baik sekalipun seringkali dilakukan. Ayat yang ke-21 dari pasal 6, kembali kepada ayat yang kita baca hari ini, adalah Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini bagian daripada kekhawatiran itu. Kalau kita memperoleh harta dengan sungguh-sungguh, dengan ngoyo, lalu tidak memperhatikan aturan yang ada, seringkali hati kita terikat oleh harta kekayaan kita. Sementara firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kekhawatiran sama dengan meragukan Tuhan. Kekhawatiran sama dengan tidak mengenal Tuhan. Dalam ayat yang ke-32 pasal yang 6 dari kitab Matius ayat 32, semuanya itu, harta, kekayaan, dan segala bentuknya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sementara bagian B dikatakan, akan tetapi Bapamu, Allahmu yang di surga, tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Harta kekayaan yang kita butuhkan, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan. Tetapi kalau bangsa orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, orang-orang yang kurang mengenal kepada Tuhan, di hidupnya dipenuhi kekhawatiran, dan karena kekhawatiran itu seringkali menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan karena kekhawatiran terlalu besar dalam hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari, menomorduakan Tuhan dan ibadah. Bahkan karena kekhawatiran terlalu besar, juga selain menomorduakan Tuhan, itu mengganggu dari melakukan kewajiban ibadah kita yang 3 perkara itu. Baik bersedekah kepada Tuhan, terlalu hitung-hitungan kepada Tuhan, gitu. Nanti kalau begini bagaimana, dan seterusnya. Dalam hal berdoa juga seperti itu, hal berpuasa pun sama, terlalu hitung-hitungan kepada Tuhan. Kehendak Allah atas kita semua adalah kita menyadari bahwa ada satu pribadi, Tuhan namanya, Allah kita yang kita sembah, tahu semua yang kita butuhkan. Dan bagian 4 adalah peringatan 1, ingatlah. Disambung hal kekhawatiran 25 dan seterusnya, ditutup dengan sebuah perintah yang sangat-sangat
berarti bagi kita semua untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah doa kita lakukan sungguh-sungguh. Jangan dengan keterpaksaan atau untuk dipamerkan. Tapi ayat yang ke-9 dan seterusnya diberitahukan bahwa kita diminta untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Allah memberikan doa Bapa kami sebagai contoh untuk kita doa. Setiap akhir doa kita lakukan itu, tetapi jangan hanya sekedar kita lakukannya, tapi doa Bapa kami ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 dari Matius pasal yang ke-6 itu mengingatkan kepada kita semua bahwa itu perintah Tuhan. Jangan lakukan ibadah dengan kekhawatiran, dengan kesombongan untuk dipamerkan, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Dan doa itu dikatakan firman Tuhan di sini ada patronnya, menyebut nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, menguduskan nama Tuhan, menghormati Tuhan. Lalu baru pada berikutnya memberikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, dan yang selanjutnya kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perintah yang kedua selain berdoa adalah mencari kehendak Allah dan kebenarannya. Ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu yang dicari oleh bangsa-bangsa diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-33 merupakan kesimpulan dari semua perintah Tuhan yang harus kita ingat, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amen. Dan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kehendak Tuhan atas kita semua. Diingatkan sekali lagi bagi kita semua bahwa kewajiban-kewajiban agama itu harus kita perbuat sedemikian rupa dengan hati yang tulus, sampai kepada pelayanan yang kita lakukan dengan tulus, jangan dengan terpaksa, jangan dengan untuk memamerkan kekuatan kebisaan kita, tetapi dengan bersungguh-sungguh rendah hati, supaya kehendak Tuhan Allah jadi atas kehidupan kita semua. Tuhan tahu segala keadaan kita masing-masing, dan karena Dia tahu, Dia menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya kepada yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam beberapa hari kami ngurusi putu Pemalang, ya. Dan setelah semuanya sudah mau berangkat pulang, saudara-saudara, ngurusi putu ini melebihi apa namanya, ngurusi anak. Saya perhatikan, dan itu semua kadang-kadang ada hati ini, mampu nggak, bisa nggak gitu. Berbicara tentang keadaan ini, saya ingin menyaksikan bahwa Tuhan itu maha baik, maha besar. Waktu saya yang ngurus anak-anak, kita butuh sekolah, butuh biaya ini itu segala macam. Dan pada waktu ngurus putu lebih, hati ini rasanya kayak gitu. Apalagi yang satu nih yang istimewa. Saya katakan Radika itu istimewa perhatiannya, kesehatannya. Semua orang mengatakan Radika bermasalah, tapi bagi saya dia istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana hati harus mengerjakannya segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya. Baik waktunya, kesehatannya, segala apa yang diperbuat, lalu kekurangan yang selama ini harus diperbuat. Mampu nggak? Waktu begitu rupa, mesti dibagi antara tugas pelayanan keluarga untuk dia. Bukan untuk pamer, tapi kadang-kadang di hati pikiran itu rasa sedikit takut, sedikit khawatir, bisa nggak, mampu nggak, dan segala macam. Tetapi yang saya tahu, Allah itu maha besar, maha baik. Kalau lihat secara
perjalanan ini yang membutuhkan perhatian hati yang sungguh-sungguh, rasanya semua kegiatan yang harus ditinggalkan untuk dia. Kalau duit ibunya punya, tapi kalau perhatikan aduh ya sekolah balik keluar dari orang tua murid, pipine koncone sering diterkam. Apa-apa begitu nggak terjadi apa tiba dan pulang pipine koncone batu. Enak nggak di hati? Tak enak sih. Rasanya aduh iya, diragu-ragu untuk kita. Tapi semuanya memang harus dijalani, terjadi begitu saja. Sudah terapi, sekolah, sudah ini itu juga masih terus berjalan. Meskipun saya tahu perkembangannya luar biasa yang hari ini kita dapati, tapi itu perjalanan untuk hati yang dibagi itu seperti itu. Belum lagi kemarin itu bukan hanya ngurusi dia, cucu harus imunisasi. Ya, tiba-tiba selesai imunisasi, kakaknya minta jalan-jalan dan semuanya ya jalan-jalan lah sambil nunggu budenya pulang kantor, pulang hari Jumat. Setelah kita mau pulang sudah selesai, anak ini si Sal, anak Risa si kecil, nangis nggak ketulungan, numpak mobil itu nangis nggak ngerti apa yang terjadi itu, sehingga kita buat bingung. Di mobil itu AC sudah nyala, semua sudah baik, tapi nangis nih seperti orang kesetanan, seperti anak kesetanan itu. Saya coba turun, akhirnya turun dari mobil, Bu Yana sama dia sama mamanya turun dari mobil, menang sudah, numpak mobilnya nangis lagi. Ini piye bersama aku Bu Yana, wis melakukan terus mikir. Itu di jalan di misalnya di MOG, sekitar MOG sana melakukan. Dia melakukan bilang saya sholat kok. Daripada putumu geger gitu. Wis jalan baru yang tenang iki kok melaku paling tidak terus berpucung gitu. Dan kita pikir hati itu seperti itu. Akhirnya jalan setelah berapa lama mandek, saya ikuti, masuk, nangis lagi, nangisnya keter-keter sih dia. Kayak apa gitu ya. Sampai berulang-ulang, akhirnya sampai di MOG itu ini bawa ke rumahnya kita baru diperbaiki, baru diberi semua, lalu bawa ke Pak Bangun, kira-kira nggak nutut, bawa ke Pak Bangun, nangisnya itu nggak ketulungan. Rasanya apa? Mamanya bilang nginep boleh hotel yang paling cedek. Loh, anak nginep berarti kan nyewa orang kamar. Nanti kita nyari kemana? Yang ada di hotel Apria di MOG itu, sampingnya MOG kita masuk ke sini. Buka kamar 2. Besok sambil malam ini kita istirahat, kita doakan pagi mau supporter baru kita bisa pulang. Itu hari Jumat sore malam dan nginap di sini. Ditidurkan, kita bawa coba keluar nangis. Nah kira terus repot ini, kita harus tidur di hotel. Apa mau selawase seperti ini kita guyon. Kowe mari ngecek sama bojomu. Wis ben urip ning hotel kene ae. Kerasan nek urip ning hotel. Kan di hati kan seperti apa hatinya kita orang tua. Lalu bapaknya ditanya, bla 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 bla. Kowe piye to le, sik cilik bingung nih wong sak mobil. Harus begini, harus begitu. Terus bla 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 cerita panjang lebar. Itu secara manusia kita kan ada persiapan untuk minum tiba-tiba di hotel itu. Lalu kita jalan pagi sudah mau pulang, saya mau ambil barang-barang balik muter gitu. Ditanya, Pak, kartu parkirnya mana? Loh, kartu parkirku hilang, didaftarkan dari hotel situ. Lalu Pak, kalau tidak ada, Bapak mundur cari sampai ketemu
sewu. Iya. Lah iki piye? Akhirnya saya maju ke hotel lagi, bla 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 bla, ditata. Pak saya bantu. Dendone sampai 200, Pak 20. Tidak ketemu sampai akhir kartis itu. Tidak ada memang sudah. Ya mungkin karena buku semua dibuang, karena hotel juga sudah dibersihkan. Penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, tetapi Tuhan tahu bahwa semua yang kita butuhkan dan Tuhan menyelesaikan tepat pada waktunya. Dan akhirnya pulang setelah menginap semalam itu, perjalanannya lancar, tenang saja, tenang sampai kita coba mutar lewat Karangkate, lewat mana? Barisan geger di situ, kasih kepada mbahnya di situ biar ganti diurus. Rupanya baik nggak ada juga di situ, nggak ada di rumah. Kita bablas sampai rumah. Satu selesai, begitu masuk ke halaman rumah semuanya beres seolah kita di kamar. Karena belum mampir ke Indo, berarti pacarnya dari Indomaret. Geger, aduh seperti apa ini? Indomaretnya nggak bisa ketinggalan. Jadi kita coba, ayo kita biarkan saja dan semua selesai. Hati rasanya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh ini itu segala macam. Tapi Tuhan yang Maha Baik tepat pada waktunya memberikan pertolongan. Kita biarkan Dika itu. Setelah beberapa lama diam sendiri, jalan-jalan sendiri, ndak kelingan. Karena Indomaret itu ya. Wis capek, mesti ini itu segala macam. Ya, puji Tuhan. Kita diingat oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Jangan dipenuhi, jangan show untuk kita pamerkan. Jangan takut, tapi juga jangan menjadi khawatir dalam hidup kita, dalam segala sesuatu yang kita terjadi dalam hidup kita. Tuhan, Bapa kita yang Maha tahu segalanya. Dan Tuhan ingin agar kita mempercayai kasih setia penyertaan Tuhan ada bagi kita dan dinyatakan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Waktu kita perlu pertolongan jasmani, Tuhan sediakan. Perlu pertolongan secara rohani, Tuhan juga siap menjamah kehidupan kita. Amin. Tuhan yang baik hari ini ada antara saya dan saudara, di antara kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa, kita meniti periksa hidup kita. Apapun yang ada dalam hidup kita, adakah? Kalau bukan perbuatan-perbuatan bisa kita lakukan, kita teliti. Tapi juga adakah terselip kekhawatiran yang seringkali membuat kita tidak setia, membuat kita ogah-ogahan, membuat kita tidak bersungguh-sungguh, membuat kita menjadi sering macet perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Kekhawatiran sering menyita hidup kita, dan sementara firman Tuhan katakan itu dosa yang tersembunyi yang sering tidak kita sadari di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Besar, Maha tahu, mengetahui segalanya, dan termasuk kondisi hidup kita sendiri-sendiri dengan segala tetek bengek persoalannya. Dia tahu. Dia ingin menolong kepada kita semua. Puji sembah Allah kita. Ingat, bukan persoalan kita. Ingat, bukan perbuatan kita hari ini. Setelah kita mendengarkan kabar firman Tuhan, ingatlah kasih Tuhan yang besar itu atas hidup kita masing-masing. Kita panggil berdiri para pemusik agar maju. Kita tanyakan